Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Berlian Martania dalam acara seputar berita pagi. Selain penyebaran virus corona, beberapa daerah di Indonesia juga dihadapkan dengan meningkatnya kasus DBD. Hingga Maret 2020, kasus demam berdarah dengue di Indonesia terdapat sebanyak 17.820 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 104 jiwa. Terdapat 10 provinsi dengan kasus tertinggi DBD pada tahun 2020. Baik, seperti yang dapat kita lihat, provinsi dengan kasus tertinggi DBD di Indonesia. Yang pertama ada Provinsi Lampung dengan 3.423 kasus dengan 11 orang meninggal. Lalu yang kedua ada Nusa Tenggara Timur dengan 2.711 kasus dengan 32 orang meninggal. Yang ketiga ada Provinsi Jawa Timur dengan 1.761 kasus dengan 13 orang meninggal. Lalu yang keempat ada Provinsi Jawa Barat dengan 1.420 kasus dengan 25 orang meninggal. Yang kelima ada Provinsi Jambi dengan 703 kasus dengan 1 orang meninggal. Lalu ada Provinsi Jawa Tengah dan Riau yang masing-masing terdapat 648 kasus dengan Jawa Tengah sebanyak 4 orang meninggal dan Riau sebanyak 2 orang meninggal. Lalu di Provinsi Sumatera Selatan dengan 593 kasus dengan 1 orang meninggal. Yang ke-9 DKI Jakarta dengan 583 kasus dan tidak ada yang meninggal. Dan yang terakhir yaitu ada Nusa Tenggara Barat dengan 558 kasus dan 1 orang meninggal. Di Lampung, selama 2 bulan terakhir ini, tercatat ada 402 orang yang terjangkit demam berdarah dengue. 5 orang diantaranya meninggal dunia. Dengan meningkatnya jumlah pasien rawat dan juga meninggal dunia akibat DBD, pemerintah setempat memberlakukan status kejadian luar biasa atau KLB. Jika dibanding tahun lalu, jumlah pasien meninggal dunia akibat DBD ini mengalami kenaikan. Saat ini, Provinsi Lampung menduduki peringkat pertama dengan jumlah pasien DBD terbanyak di Indonesia. Dinas Kesehatan mengimbau kepada masyarakat agar menjaga kebersihan serta menerapkan 3M+ agar terhindar dari wabah DBD. Sebanyak 1.080 kasus terjadi di Provinsi Riau bulan Januari 2020 hingga Maret. Dari jumlah tersebut, 5% diantaranya meninggal dunia. Kota Pekanbaru jadi kota dengan peringkat pertama jumlah penderita demam berdarah yang mencapai 214 kasus. Sementara yang terendah terjadi di Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hilir yang hanya 20 kasus. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau, ada 12 kabupaten dan kota yang terdampak demam berdarah. Dari keseluruhan jumlah tersebut, 5 pasien demam berdarah di 4 kabupaten kota meninggal dunia. Pemerintah daerah Provinsi Riau telah melakukan sosialisasi budaya hidup sehat kepada masyarakat untuk mencegah DBD semakin meluas. Kabupaten Sika menjadi daerah tertinggi wabah demam berdarah yang melanda beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Sejak Januari hingga Maret, tercatat sebanyak 1.312 kasus demam berdarah yang terjadi di Sika. Dari jumlah ini, sebanyak 14 penderita meninggal dunia. Dan saat ini, puluhan pasien penderita demam berdarah masih menjalani perawatan di rumah sakit, di antaranya di RSUD TC Healers Maumere, Rumah Sakit Santa Elizabeth Lela, dan Rumah Sakit Santo Gabriel Maumere. Untuk lebih jelasnya, mari kita bergabung bersama rekan kita yang sudah berada di Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saudara, hingga pagi ini memang masih ada pasien yang dirawat di rumah sakit dan berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan per hari kemarin, jumlah kasus yang ada di Kabupaten Sika mencapai 1.312, diantaranya 14 orang sudah meninggal dunia. Sementara masih ada 94 orang yang dirawat di 3 rumah sakit yang ada di Kabupaten Sika, yakni 68 orang di Rumah Sakit TC Healers, 22 orang di Rumah Sakit Santo Gabriel Kewapante, dan 4 orang di Santa Elizabeth Lela. Memang sejak Januari sampai bulan ini pemerintah Kabupaten Sika sudah 4 kali memperpanjang status KLB karena jumlah pasien yang sangat melonjak sejak bulan Januari dan Februari. Namun di bulan Maret ini, memasuki pertengahan Maret, jumlah pasien demam berdarah mulai perlahan menurun.
Karena itu pemerintah tetap melakukan upaya penanganan yang bisa menurunkan pasien demam berdarah. Ada beberapa langkah yang diambil mulai dari intervensi anggaran, dari penanganan medis. Kami mencatat ada beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah, yakni menganggarkan sejumlah dana sejumlah 3,7 miliar untuk menangani pasien-pasien yang terkena demam berdarah. Jadi setiap masyarakat yang datang akan digratiskan biaya pengobatannya. Kemudian pemerintah juga sudah membuka laboratorium yang juga gratis untuk masyarakat yang akan memeriksakan darah guna antisipasi dini penyakit demam berdarah. Yang ketiga, pemerintah juga menambah petugas medis di rumah sakit dan juga di puskesmas, sehingga lonjakan pasien yang terjadi di rumah sakit maupun puskesmas dapat diatasi dengan baik. Kemudian pemerintah juga melakukan fogging dan pembersihan massal di lingkungan masyarakat sehingga sarang-sarang nyamuk bisa teratasi dan tidak menimbulkan gejala-gejala demam berdarah. Pemerintah juga melakukan langkah promotif. Demikian seputar berita pagi pada hari ini. Sampai berjumpa pada berita-berita selanjutnya. Selamat pagi.